adik-adik di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Adik-adik yang berbahagia, untuk tahun pelajaran ini simulasi dan komunikasi digital untuk kelas 10 OTKP 1, 2, 3, 4, dan 5 itu diajar oleh saya Sultan Wijaya, dan khusus OTKP 6, 10 OTKP 6 diajar oleh Pak Dio Pandra. Dan dua kelas berikutnya yang saya ajar pada mata pelajaran ini adalah yaitu kelas 10 AKL 1 dan AKL 2. Sebelum kita memasuki pelajaran ini, Bapak ingin menyampaikan sebuah persepsi kepada adik-adik semua. Sudah siap belajar simulasi dan komunikasi digital? Oke, tentunya sudah siap semua. Kita semangat. Nah, untuk memupuk rasa semangat kalian, simak sebagai berikut slide-slide yang akan Bapak tampilkan sebagai persepsi untuk pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini. Halo adik-adik, teman-teman, apa kabar semua? Saya harap adik-adik mengikuti pelajaran ini dengan senyum yang baik. Jika ditanya apa kabar teman-teman, tentu jawabannya beraneka ragam. Ada yang jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ada yang jawab luar biasa, ada yang jawab Alhamdulillah, dan ada yang jawab masing-masing. Kita kompakin saja ya. Jadi kalau yang muslim, kalau ditanya apa kabar teman-teman semua, kita jawab sama-sama Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Biar semangat kita menggebu. Oke? Saya tanya sekali lagi untuk adik-adik. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Itu jawabannya. Saya coba sekali lagi ya. Apa kabar teman-teman semua? Baik, terima kasih sudah menjawab begitu semangat dan antusiasnya. Adik-adik, ada beberapa hal pendahuluan sebelum kita memulai pelajaran. Pembelajaran itu sifatnya harus learning is most effective when it's fun. Artinya pembelajaran akan berjalan efektif kalau adik-adik itu dalam keadaan fun, dalam keadaan menyenangkan. Ya, ketika adik-adik mengikuti mata pelajaran saya, itu tinggalkan semua beban-beban hidup yang sedang adik-adik pikirkan. Masalah-masalah lain tinggalkan. Nah, sekarang kita akan belajar di video ini, di pembelajaran jarak jauh ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi pembelajaran kita harus menyenangkan. Learning is most effective when it's fun. Jadi pembelajaran akan efektif ketika semuanya itu senang, fun, berbahagia. Oke? Baik. Adik-adik yang berbahagia, syarat untuk pembelajaran yang menyenangkan adalah yang pertama, adik-adik itu harus happy. Harus happy, harus riang gembira, harus riang gembira, dan dari efek happy itu, dari efek riang gembira itu, adik-adik bisa merasakan bisa menikmati dan bisa merasakan kenyamanan dalam pembelajaran ini. Jadi syarat pembelajaran yang efektif adalah harus menyenangkan, dan menyenangkan itu teman-teman yang pertama, adik-adik yang pertama harus enjoy, happy, dan full senyum. Jangan cembetut, jangan marah-marah. Pokoknya semuanya harus enjoy, happy, full senyum. Jadi syarat pembelajaran yang pertama adalah adik-adik harus enjoy. Nikmati saja pembelajaran ini walaupun kita tidak bisa bertatap langsung. Adik-adik, syarat pembelajaran yang kedua yaitu adik-adik mesti semangat. Ya, adik-adik mesti semangat. Semangat ini adalah banyak modal untuk adik-adik untuk bisa sukses dalam mata pelajaran ini. Adik-adik walaupun kita tidak bisa tatap muka langsung, kemudian adik-adik jangan merasa jenuh, jangan merasa bosan, apalagi kesal, apalagi cuek terhadap mata pelajaran ini. Jangan. Kita tetap berdoa sama Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemik ini cepat berakhir dan kita semuanya kembali dalam kehidupan normal. Jadi tadi yang pertama adalah enjoy, yang kedua teman-teman harus semangat, yang ketiga teman-teman harus fokus atau konsentrasi. Adik-adik dalam mengikuti mata pelajaran
langsung, saya bisa ada tes bagaimana caranya adik-adik itu bisa fokus. Ya, tapi saya harapkan walaupun dengan pembelajaran jarak jauh ini, adik-adik belajarnya tetap yang ketiga adalah konsentrasi atau fokus. Syarat yang keempat, adik-adik harus bisa memaknai proses. Nikmati proses demi prosesnya, nikmati tahapan demi tahapannya dalam pembelajaran ini. Adik-adik jangan kepingin cepat selesai, jangan kepingin pokoknya beres, jangan kepingin berorientasinya hasil. Pokoknya adik-adik itu memaknai proses pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Jadi adik-adik harus bisa memaknai prosesnya, yaitu menghargai setiap proses-proses yang kita lalui. Nikmatilah jika ada pelajarannya susah, pelajarannya gampang, pelajarannya tidak menyenangkan. Anggaplah itu sebuah proses yang harus adik-adik nikmati dan adik-adik harus lalui bersama, supaya tadi pembelajaran ini dapat menyenangkan. Baik, jangan ada kata pokoknya beres, jangan ada pokoknya, jangan ada kata-kata itu, ya. Jadi nikmati prosesnya, tahap demi tahap dinikmati, susah senang dalam pembelajaran dinikmati. Supaya apa? Supaya kita bisa menyenangkan dalam mempelajari mata pelajaran ini atau mata pelajaran lainnya. Nah, dalam memaknai proses ini adik-adik, ikutilah tahap-tahap dan tugas-tugas dari guru dan orang tua. Jika guru memberikan tugas, jangan dianggap beban. Ini adalah proses, ini adalah tahap untuk menjadikan kita semakin bisa, semakin mampu dalam hal mengerjakan apapun. Ketika guru meminta adik-adik, anak-anak untuk meminta mengerjakan tugas, maka kerjakan tugas itu. Nikmati saja prosesnya sampai kita bisa memahami proses itu sehingga pembelajaran dapat lebih menyenangkan. Yang kelima, adik-adik tanggalkan baju kebesaran. Jadi pembelajaran akan menyenangkan jika adik-adik di kelas atau di kelas maya ini, di kelas daring ini, adik-adik tidak mengegokan sesuatu, tidak mengakuhkan sesuatu. Tanggalkan baju kebesaran, baju-baju kebesaran. Maksudnya adalah bukan bajunya kegedean tidak enak dipakai, tetapi latar belakang adik-adik, latar belakang anak-anak di sekolah itu semuanya sama. Jadi jangan mentang-mentang anak pejabat bertingkah semaunya, atau juga jangan mentang-mentang adik-adik dari keluarga yang kurang beruntung, adik-adik jadi tidak percaya diri. Jangan lagi berkata saya anak Pak Kepala Desa, saya anak camat, saya anak pejabat, sehingga nanti akan terjadi gap antara keseragaman sosial di sekolah kita. Nah, adik-adik, dalam proses pembelajaran yang menyenangkan, tanggalkan baju kebesaran. Maksudnya, adik-adik lupakan kalau adik-adik adalah anak pejabat, anak Pak Camat, anak Kepala Desa, atau anak penggede sekalian. Ketika sudah di depan pembelajaran, adik-adik sama statusnya, sama jabatannya sebagai peserta didik, dan saya adalah guru kamu yang siap untuk membekali kamu dengan ilmu, khususnya mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Dan yang keenam, adik-adik dalam menuntut ilmu itu harus berpikiran terbuka, jangan berpikiran sempit. Artinya apa? Adik-adik harus siap menerima ini, harus siap menerima perubahan, harus siap menerima materi ini, harus sudah siap menggapai impian-impian yang sudah adik-adik rencanakan. The mind are like parachutes. They function when they open. Artinya, pikiran itu seperti parasut, dia akan berfungsi ketika dibuka. Nah, pikiran juga seperti itu. Kalau adik-adik malas belajar, adik-adik tidak mau membuka pikiran untuk menerima hal-hal yang berubah, maka adik-adik cara berpikirnya atau otaknya tidak akan bekerja. Nah, maka terbukalah untuk menerima materi yang akan nanti Bapak sampaikan, dan terus tetap semangat menerima semua materi pelajaran dan menerima perubahan yang memang sudah sangat cepat kita jalani ini. Dan yang ketujuh, adik-adik
adik-adik belajar itu harus siap berubah. Yang tadinya kekanak-kanakan di jenjang SMK, SMA ini adalah adik-adik sudah menjadi remaja yang mulai menuju pendewasaan. Adik-adik mulai matang secara psikologi, secara emosi adik-adik juga akan berubah, maka dan pemikiran juga harus berubah, serta semangat juga harus berubah. Yang tadinya belajar di SMP, di jenjang lainnya setara dengan SMP, mungkin berbeda dengan di SMK. Karena di SMK ini sebetulnya banyak praktiknya ya. Nah itu harus siap berubah. Yang dulu posisi SMP-nya nyaman, ketika di SMK banyak dijejalkan dengan mata pelajaran yang sifatnya produktif, adaptif maupun normatif. Nah itu juga harus diterima. Jadi siap berubah untuk hari esok yang lebih baik. Nah, jadi syarat mengikuti pembelajaran itu ada 7. Yang pertama tadi apa? Saya kasih tahu depannya. Enjoy dan happy atau fun. Terus yang kedua apa tadi? Iya, benar sekali. Semangat. Jadi adik-adik mengikuti pelajaran saya harus semangat. Yang ketiga apa tadi? Iya, benar sekali. Harus konsentrasi, harus fokus ya menerima pelajaran ini. Yang keempat apa? Baik, adik-adik ternyata sudah mulai konsentrasi ya. Jadi yang keempat adalah memaknai proses. Dan yang kelima, tanggalkan baju kebesaran. Yang keenam apa? Yang keenam betul, berpikiran terbuka. Dan yang ketujuh baru saja tadi kita lewatkan, yaitu adalah siap berubah. Adik-adik siap berubah? Alhamdulillah, siap berubah semuanya ya. Siap berubah menjadi pintar, siap berubah menjadi semangat, siap berubah untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Insya Allah sukses sudah di tangan. Dan ini ada kata bijak dari Bapak Mario Teguh. Sebetulnya hidup ini sangat sederhana, tetapi kita yang merumitkannya dengan rencana yang tidak kita laksanakan, dengan janji yang tidak kita penuhi, dengan kewajiban yang kita lalaikan, dengan larangan yang kita langgar. Mario Teguh. Kemudian Bill Gates yang punya Microsoft pernah berkata, if you burn full is not your mistake, but if you die full it's your mistake. Artinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jika Anda lahir dalam keadaan miskin itu bukan salah Anda, tetapi jika Anda wafat dalam keadaan miskin itu jelas salah Anda. Bill Gates. Dan adik-adik harus banyak belajar. Isilah otak kalian, isilah kepala kalian, isilah pemikiran-pemikiran kalian dengan hal-hal yang positif dan berguna untuk masa depan. Mereka yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Mereka yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mario Teguh. Dan ini adalah Leo Flash, kakek berusia 102 tahun asal Redmond, Oregon, Amerika Serikat, berhasil meraih gelar sarjana dari Eastern Oregon University La Grande pada 11 Juni 2011 dalam usia 99 tahun. Kakek-kakek yang sudah 102 saja masih mau kuliah dan mendapatkan gelar sarjana, apalagi adik-adik, anak-anak yang masih belasan tahun, yang masih semangat, yang masih energik, harus lebih semangat daripada kakek Leo Flash ini. Nah, mengapa kita harus belajar? Mengapa? Adik-adik belajar dalam rangka mencari ilmu. Untuk apa ilmu itu kita cari? Ilmu itu dicari adalah untuk bekal kita hidup di masa kita kelak. Kapan masa adik-adik? Kapankah masa adik-adik? Adik-adik akan mempunyai zamannya, akan mempunyai masanya nanti. 30 tahun yang akan datang itu adalah masa adik-adik. 30 tahun yang masa yang akan datang tidak sama dengan yang sekarang. Artinya sekarang adik-adik mumpung masih kecil, mumpung masih muda, mumpung masih energik, otak masih fresh, pikiran masih belum banyak, maka isilah otak-otak kita, isilah dengan berbagai hal yang positif yang bisa kita hidup di masa kita nanti, khususnya masa adik-adik 30 tahun yang akan datang. Isilah dengan berbahasa Inggris yang baik, isilah dengan ilmu agama yang baik, isilah dengan ilmu pengetahuan yang baik, yang berguna kelak di masa kamu nanti, di zaman kamu nanti. Supaya apa? Supaya kamu bisa bersaing di zaman itu. Dan ini adalah tantangan abad 21 menurut Robert B. Tucker.
Beliau mengatakan bahwa tantangan abad 21 itu adalah cepat. Semuanya sekarang harus serba cepat. Selain cepat, tidak menyampingkan kenyamanan. Kemudian selain itu gelombang generasi X-Wave, artinya sekarang adalah yang muda yang harus memimpin, yang muda yang harus bisa mengambil bagian di bidangnya. Kemudian di abad tantangan 21 adalah choice, banyak pilihan hidup di sini. Kemudian banyak ragam hidup lifestyle, kompetisi harga yang tinggi, pertambahan nilai, pelayanan pelanggan, customer service harus lebih baik, teknologi sebagai andalan, jaminan mutu diutamakan. Dan ini semua adalah tantangan abad milenium yang adik-adik kedepannya harus bisa menyelesaikan dengan ini. Adik-adik yang saya banggakan, yang saya harapkan menjadi pemuda-pemuda yang baik, harapan bangsa. Semoga adik-adik kedepannya bisa membekali diri adik-adik supaya bisa menjadi manusia yang berguna kelak di masanya nanti. Oleh karena itu, sekali lagi saya berpesan, ikutilah mata pelajaran ini dengan baik, dan mata pelajaran apapun yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kamu di sekolah, ikuti prosesnya, maknai prosesnya, nikmati prosesnya. Insya Allah lelah-lelah kamu itu akan menjadi sebuah kebahagiaan kelak di masa kamu nanti. Demikian adik-adik, kita lanjut di materi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.